Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan kegiatan yang digunakan untuk ujian praktek informatika. Baik, langsung saja. Yang pertama, ketika kita melihat soalnya, untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat cover ya. Nah, untuk lembar cover, contohnya seperti ini. Halaman pertama kita buat covernya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada garis warna biru, itu adalah untuk pembuatan page border. Bagaimana caranya? Kalian tinggal masuk ke menu page layout ya. Kemudian pilih pada bagian page border, pilih pada bagian setting box atau pengaturan kotaknya. Kemudian pilih art. Di sini untuk seni atau desainnya, kalian bisa pilih salah satu ya. Kalau saya pilih yang ini. Kemudian untuk ukurannya, ketebalannya, pilih sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Kalau sudah, pada bagian apply to-nya, kalian pilih yang first page only. Jadi hanya pada bagian awal saja page border itu akan diterapkan ya. Nah, kalau sudah, kalian buat untuk judul laporannya. Di sini ada laporan kegiatan, kemudian ada judul kegiatannya ya. Kemudian ya, kalian bisa tambahkan logonya. Logonya kalian bisa download melalui internet ya. Caranya kalian membuka browsernya, kemudian pilih di sini sebagai contoh saya buat logo memasak ya. Gambar logo memasak boleh, atau gambar logo SMP Negeri 1 juga boleh. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Kalian bisa klik pada salah satu gambar logo, kemudian klik kanan, kemudian save gambar, simpan gambar sebagai, atau bahasa Inggrisnya save image as ya. Di sini ada simpan gambar sebagai. Nah, ini kalian bisa pastikan dulu untuk type-nya adalah PNG atau JPG. Kalau sudah, kalian bisa tulis namanya, misalkan logo masak. Klik tombol save. Kemudian masuk ke cover lagi. Nah, di sini kalian bisa sisipkan logonya, logo SMP 1 maupun logo memasak ya, dengan klik tombol insert, kemudian pilih picture. Kemudian di sini kalian bisa masukkan ya. Nah, agar logo tersebut bisa dipindah-pindah, kalian klik logo tersebut, kemudian pilih format, kemudian pilih wrap text, kemudian pilih yang type ya, type. Atau kalian bisa juga menggunakan top and button ya. Kalau type sama saja, nanti ini tinggal di geser ke bawah seperti ini, sama saja ya. Tapi gambarnya bisa dipindah-pindah kalau yang type ya. Oke, itu terus untuk penyusunan cover, kalian bisa tuliskan nama kelompok kalian ya, nama kelompok untuk kegiatan isi piringku. Kemudian di bawahnya ada bagian footer ya. Di sini kalian bisa sertakan untuk Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 1 Semarang. Kemudian di sini kalian bisa tuliskan alamatnya. Nah, itu untuk halaman pertama. Penilaiannya harus rapi ya. Bisa dilihat di sini untuk penilaiannya ada pengaturan paper size. Untuk pengaturan paper size, kalian bisa masuk ke page layout, kemudian pilih paper size, pilih yang A4, ukurannya A4 ya. Kemudian pengaturan font style-nya. Nah, untuk font style-nya kalian bisa menggunakan Times New Roman ya. Times New Roman, ini pengaturan font style-nya. Terus ada juga tadi download logo sudah, pengaturan margin kertas. Untuk pengaturan margin kertas, kalian bisa masuk ke page layout, pilih margin, kalian pilih custom margin. Di situ kalian bisa buat untuk topnya berapa, left-nya berapa cm, bottom-nya dan right-nya ya. Kemudian kalau sudah, klik tombol OK. Nah, itu untuk lembar pertama, untuk soal nomor pertama. Soal yang kedua yaitu membuat lembar pengesahan. Lembar pengesahan di sini ya,
Ini penilaiannya adalah menggunakan bahasa yang sopan, kesesuaian pembuatan baris tempat tanda tangan. Nah, untuk pembuatan lembar pengesahan di sini ya, kita menggunakan perataan rata kiri dan kanan ya. Penggunaan rata kiri dan kanan yang ini ya. Kemudian judulnya ini ukurannya 14. Semua bagian judul pada halaman itu 14. Terus kemudian isinya 12 ya. Isinya itu 12. Font stylenya masih sama Times New Roman. Nah, kemudian silakan kalian buat lembar halaman pengesahannya. Kalau di sini saya adalah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan kesehatan tentang makanan sehat ya. Bla 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 telah diselesaikan oleh kelompok ya, bertujuan untuk apa, pada secara resmi pada tanggal telah disetujui dan disahkan. Nah, untuk pengesahannya, baris pengesahannya di sini ya. Ini ada sekretaris, ketua proyek dan disetujui oleh guru bahasa Indonesia. Nah, untuk pembuatannya di sini kalian hanya menggunakan tab saja ya pada keyboard, tab seperti ini. Begitu juga dengan nama ya. Kemudian di sini ada guru untuk menyetujuinya ya, guru bahasa Indonesia tentunya. Nah, ini di sini. Nah, untuk memindahkan ini kan awalnya di sini ya. Awalnya di sini. Awalnya di sini. Nah, untuk memindahkannya kita bisa menggunakan left indent ya, left indent seperti ini. Nah, ya, ini ada left indent, kita taruh di sini. Jadi untuk pembuatan lembar pengesahannya seperti itu aja. Ya. Kita masuk soal berikutnya yaitu soal ketiga. Buatlah halaman daftar isi laporan dengan ketentuan. Nah, ini ada pembuatan daftar isi. Sebentar. Ini kelihatannya belum ada lembar itu ya, kata pengantar ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk pembuatan soal yang ketiga, sebelum kalian membuat daftar isi, silahkan kalian buat lembar kata pengantarnya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada kata pengantar. Kata pengantar ini kalian menggunakan juga first line indent ya di sini. Ini ada first line indentnya di sini, kan pengaturannya seperti ini. Nah, diatur seperti ini, namanya first line indent. Untuk perataannya masih sama, yaitu rata kiri kanan ya. Kata pengantar berisi tentang puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang dekat, yang berkat karunia-Nya kita bisa menyelesaikan laporan ini ya. Kemudian tentang pelaksanaan dan mohon kritik dan sarannya. Kemudian di sini ada tanggal yang dibuat oleh penyusun. Di sini kalian bisa menggunakan left indent ya untuk memindah-mindahkan posisinya seperti itu. Nah, itu untuk kata pengantar. Nah, sekarang kita akan masuk ke daftar isi. Daftar isi di sini ya, ini berisi tentang halaman-halaman yang kalian buat. Dari halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 ya, sesuai dengan soal pada ujian praktikum. Nah, perbedaannya cara membuat tabulasi tabnya. Nah, ini untuk daftar isi, kalian buat dengan ukuran 14 ya, untuk judulnya tetap 14. Pembuatan tabulasi tab, nah ini saya akan jelaskan. Pembuatan tabulasi tab seperti ini ya. Jadi, nih misalkan saya hapus semua ya, ini saya hapus semua. Saya akan hapus semua dulu, agar nanti kalian bisa memahami. Ya, ini saya hapus sebagian dulu aja. Saya hapus dulu, saya akan praktekkan bagaimana cara membuat tabulasi tab.
Nanti kalian buat terlebih dahulu untuk nama halamannya, halaman judul, pengesahan, daftar isi, dan sebagainya di bawah. Kemudian kalau sudah kalian blok terlebih dahulu, untuk nama halamannya, ya sudah. Kalau sudah, kalian tentukan tabulasinya di sini. Ya. Tabulasinya di sini. Di sini, di pojok sini ya. Untuk membuat tabulasi, tinggal klik saja di sini, kemudian kalian bisa tarik gitu, seperti itu ya. Baik, kalau sudah ditentukan tabulasi di sini, kondisi masih seleksi ya, terblok ya. Klik 2 kali pada tabulasi tersebut. Nah, untuk stylenya pilih yang titik-titik ya, kemudian klik tombol OK. Seperti itu. Nanti otomatis ketika kalian menekan tombol tab pada keyboard seperti ini ya, nanti otomatis dia akan loncat berbentuk titik-titik. Loncat berbentuk titik-titik. Untuk halaman awal kita menggunakan huruf Romawi ya. Nah, seperti ini untuk halaman awal saja khusus Romawi. Kemudian kalau sudah masuk ke pendahuluan, kita masuk angka biasa 1. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang lain ya. Jadi caranya sama untuk membuat tabulasi tab. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab pendahuluan. Bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini kita bisa lihat ya. Untuk aspek penilaiannya ada latar belakang laporan, dasar kegiatan, tujuan. Nah, ini untuk ketentuannya hampir sama dengan yang tadi ya. Kita akan langsung aja praktek. Nah, untuk bab pendahuluan seperti ini, kalian buat pendahuluan tentang kegiatan isi piringku ya. Nah, di sini ada pembukaannya, makanan merupakan kebutuhan manusia sehari bla 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 bla. Kemudian yang pada paragraf akhir, saat ini upaya meningkatkan pengenalan makanan sehat yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Semarang adalah bla 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 bla, seperti itu. Nah, seperti biasa untuk judul 14, kemudian untuk teksnya, paragrafnya itu 12 ya, 12 atau 11, nggak apa-apa. Kemudian perataan kiri kanan. Di sini kalian bisa menggunakan first line indent ya. Nih, seperti ini. Tinggal ditarik aja. Begitu juga dengan paragraf 2 dan paragraf 3. Untuk dasar kegiatan ini adalah dasar kegiatan ujian praktek ya. Jadi ujian prakteknya itu dasarnya ini. Nanti kan bisa lihat pada contoh yang Pak Dimas lampirkan ya. Pada deskripsi. Nah, kemudian untuk bagian memperhatikannya, ini adalah hasil rapat koordinasi. Ini ada dasar kegiatan ya. Dasar kegiatan. Nah, di sini kalian menggunakannya adalah numbering ya, penomoran numbering yang ini, yang angka 1. Bukan ABC ya, tapi yang 1, 2, 3, 4 ini. Ya, numbering namanya. Cara membuatnya tinggal di blok, pilih bagian numbering, pilih stylenya ya. Oke, itu. Terus ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan di sini adalah tujuan kegiatan di mana kegiatan isi piringku dibuat itu tujuannya buat apa ya. Ini kalian buat. Untuk paragraf pertama harus disesuaikan dengan judul, jadi biar bisa lurus seperti itu ya. Kemudian ini juga bisa diluruskan juga. Tinggal kita tarik untuk bagian ini dihapus saja karena nggak terpakai ya untuk tabulasinya. Kita masuk ke left indent, disamakan, diluruskan seperti ini ya. Oke, itu sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal bab 2. Nah, ini soal bab 2, kita bisa lihat ada soal nomor 5 ya. Ada soal nomor 5. Penilaiannya apa saja? Ada pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, rundown, anggaran belanja, susunan, teks prosedur ya. Baik, kita akan langsung aja ke prakteknya. Di sini ada bab 2, seperti biasa ini adalah 14 px ya, ukuran 14, yang lain 12. Untuk subnya ada pelaksanaan kegiatan, ada waktunya, Ini kalian bisa menggunakan tabulasi ya. Dengan tabulasi, misalkan posisi di sini ya. Tinggal di tab aja nanti bisa lurus ya. Saya yakin kan yang itu bisa. Terus peserta proyeknya ya, peserta proyeknya ada kepala sekolah, panitia, pengawas dan peserta ujian. Kemudian rundown acaranya, rundown acara atau susunan kegiatannya seperti ini ya.
kalian bisa menggunakan tabel. Caranya bagaimana? Kalian tinggal masuk ke bagian insert tabel di sini. Masuk ke menu atau tab ribbon insert, pilih tabel, sesuaikan berapa kolomnya, disesuaikan ya. Kalau di sini adalah 4 ya pilih 4. Kemudian barisnya disesuaikan ya. Di sini ada 7, berarti disesuaikan 7. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah terbuat tabelnya, kalian isi nomor, acara, waktu, dan kegiatannya apa. Ya, di sini ada briefing kelompok, ada persiapan praktikum, ada pengolahan bahan makanan, memasak, penyajian, pengemasan, dan bersih-bersih ya. Pengemasan. Kemudian kalian jangan lupa untuk selalu menyimpan pekerjaan kalian, karena takutnya nanti ada apa-apa bisa hilang ya. Oke, terus kita masuk ke bagian susunan kelompok. Susunan kelompok juga sama, yaitu menggunakan tabel ya, tabel. Ini ada nomor, nama anggota, dan tanggung jawab. Untuk susunan kelompok, kalian bisa mengambilnya pada cover yang sudah kalian sertakan tadi di awal ya. Ini ada susunan kelompoknya, nih ada namanya. Cuma bedanya kalian tinggal menambahkan job desk-nya atau penanggung jawab apa. Misalkan di sini ya, kita bisa lihat untuk Adi Putra, penanggung jawab membawa bahan-bahan makanan. Ahdan, PJ, penanggung jawab bahan-bahan makanan. Armira Kurnia, PJ, alat-alat masak, dan seterusnya. Ini diselesaikan sendiri ya. Nah, untuk anggaran belanja di sini kalian juga sertakan bahan-bahan yang akan kalian gunakan untuk memasak itu apa saja ya. Nah, untuk agar bisa langsung ke pojok seperti biasa, kalian menggunakan tabulasi tab ya, seperti ini. Ada keyboard ya, terus seterusnya sampai bawah. Untuk garis jumlah di sini kalian bisa menggunakan shape ya, insert shape. Misalkan di sini saya pakai ini ya, misalkan segini. Kemudian kalian tentukan untuk modelnya, bisa ini, bisa itu. Asal kalau saya pilih yang ini ya, standar aja. Nah, caranya seperti itu. Lanjut, kemudian kita akan masuk ke text prosedur. Text prosedur adalah cara pembuatan dari olahan makanan tersebut ya. Di sini saya membuat resep semur olahan daging sapi yang mengandung banyak kandungan gizi. Kemudian kalian buat juga tabel ya, ada materinya apa, bahan-bahan, bumbu-bumbu, dan cara membuatnya. Kemudian keterangannya seperti apa, kalian disertakan sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Sebenarnya ada error, saya buka kembali. Tadi sampai cara pembuat text prosedur ya, di sini ya, text prosedur. Nah, itu tadi ya cara pembuatan tabel. Nah, di sini untuk cara pembuatannya kalian bisa menggunakan bullet ya. Tinggal ditulis semua dulu di blok, pilih bullet. Di sini ada beberapa style, tinggal kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka ya. Nah, kalau sudah diklik, kalian bisa juga atur untuk line first line indent dan left indentnya ya, disesuaikan sesuai kebutuhan. Itu. Terus soal yang terakhir ya, soal yang terakhir ini adalah soal yang terakhir. Ada membuat penutupan laporan ya, berisi kesimpulan, saran, dan lampiran foto. Di sini kita lihat ya, untuk bagian bab 3 atau bagian penutupnya seperti ini ya, kesimpulan ya sama, ini masih menggunakan rata kiri kanan dan menggunakan left indent ya, seperti ini left indentnya. Nah, seperti ini. Kemudian kesimpulannya berisi tentang laporan yang kalian buat, makanan sehat itu apa, dan fungsi makanan itu apa ya. Kemudian sarannya ini di sini saya sudah buatkan, ada saran bagi penulis, bagi siswa-siswi, bagi pembaca maupun bagi institusi ya. Nanti kalian bisa baca untuk tampilan yang saya sediakan.
Untuk lampiran dokumentasinya seperti ini. Untuk gambarnya kalian bisa cari di Google ya, ketika misalkan nih, karena kan untuk kegiatan isi piringmu kan belum terlaksana, jadi kan cari aja siswa sedang memasak. Ini kalian bisa download aja untuk gambarnya ya, ini ada banyak, tinggal dipilih saja, diklik download, kemudian masukkan ke dalam laporan yang kalian buat. Nah, untuk pembuatannya seperti ini ya, ini saya akan contohkan. Kok bisa pembuatannya seperti itu? Kalau yang di bagian judul dan materinya kan kalian sudah bisa. Sekarang tinggal masuk buat shape ya, shape seperti ini. Pilih yang kotak ya, rectangle seperti ini. Kemudian kalian atur pada bagian frame-nya agar tebal seperti ini. Nah, untuk memasukkannya bagaimana? Contoh nih, kita buka dulu gambar yang kita download, misalkan di sini misalnya gambar ini ya, kita tinggal arahkan saja nih, diklik, di drag seperti ini ya, pilih, ini masukkan ke dalamnya sini. Posisinya dia harus kita format dulu, yang namanya di bagian in front of text seperti ini ya, di bagian depan. Kita atur posisinya agar bisa masuk ke dalam frame ya, tidak harus menempel, nggak apa-apa ya. Kemudian kita atur menggunakan panah pada keyboardnya. Nah, seperti itu caranya. Yang penting dia masuk ke dalam frame-nya. Atau kalau misalkan kalian kesulitan, kalian tidak usah menggunakan shape juga tidak apa-apa ya, tinggal masuk ke insert picture, kemudian pilih gambar yang diinginkan seperti ini ya, insert di sini ya, kemudian kalian perkecil, masuk ke bagian ini apa namanya, in front of text ya, pilih yang bagian in front of text, kemudian kalian sesuaikan aja untuk ukurannya. Nah, seperti ini nggak apa-apa ya, nggak harus sama dengan punya Pak Dimas. Nah, itu tadi ya tutorial bagaimana cara membuat laporan kegiatan isi piringku untuk ujian praktek informatika. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.